Oke, bersama dengan saya Sam Bima hari ini di sesi ngobrol podcast Stikes Kepanjen. Kali ini saya tidak sendirian karena di sebelah kiri saya sudah ada beliau ya. Beliau ini sudah tersenyum lebar ini. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Sam Bima. Oh ya, Sam. Boleh dipanggil Sam lah, Bu, biar kelihatan malang. Oke, Bu Ini, benar ya? Nah, oke, Bu Ini. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Bu Ini. Ya, Bu Inu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat, baik. Sehat baik luar biasa ya, alhamdulillah ini. Nah, Bu Inu sekarang domisili di mana? Kebetulan kalau asli orang tua memang di Kepanjen. Oke. Tetapi Arek Kepanjen. Arek Kepanjen. Asli Kepanjen. Asli Kepanjen. Cuma sekarang karena sudah berkeluarga, domisili Malang. Oh, ya, di Malang. Di daerah Blimbing. Malang Kota berarti? Iya, Malang Kota. Okay. Malang Kota ke Kabupaten Malang. Iya. Oke, butuh berapa jam lumayan itu? Jauh ya, Mas ya? Ya, saya masih mikirin dulu. Belum macetnya. Belum macetnya. Tapi kalau happy kayaknya jadi deket betul ya. Berarti kalau sesuatu hal yang dilakukan dengan senang ya pasti enak ya, Bu ya. Berarti berapa jam nih perjalanan? Kalau pagi mungkin sekitar 45 menit. 45 Bu? Jam. Iyalah. Saya dari Sukun itu 45 loh Bu. Ya, cepat berarti tergantung lah, tergantung berarti situasi kondisinya di Malang kan nggak menentu sekarang Mas. Iya sih, betul. Oke, berarti 45 menit perjalanan pagi. Kalau siang atau pulangnya berarti macet ini? Iya. Biasanya nah, ini jawabannya sudah iya. Ya berarti macet. Ya ada macetnya. Iya, betul. Luar biasa ya Bu Inu. Nah, Bu Inu di Stikes Kepanjen itu mulai tahun berapa Bu? Saya alhamdulillah bekerja di Stikes mulai 2011. 2011. Ya bulan Januari itu saya pertama kali kerja. Oh berarti ini mau peringatan ke berapa tahun ya? Januari 10, kan besok? 10 tahun ya Mas? Iya 10 tahun. Oh nggak kerasa loh Mas 10 tahun. 10 tahun? Oh iya 10 tahun ya? 10 tahun. Wah luar biasa. 10 tahun. Nggak kerasa. Lama, lumayan ya? Iya lumayan lama lah Bu ya, itu lumayan lah. Bikin kerasan soalnya memang. Oh gitu ya? Iya. Hal apa nih Bu yang menarik itu? Nah, tadi ngomong kerasan soalnya ya kan, perlu kita tanya ini apa nih yang menarik? Ya banyak sih memang, tapi biasanya memang yang kalau mungkin secara umum suasana kerja mungkin ya, atau mungkin teman-teman atau lingkungan ya, Bu, betul. Kayaknya yang bikin nyaman sepertinya itu. Lingkungan yang bikin nyaman. Paling utama. Yang paling utama. Memang penting Bu ya lingkungan di dalam dunia kerja. Kalau lingkungannya nggak nyaman ya gimana mau bertahan nah gitu ya. Kayak pasangan aja ini. Betul. Betul ya Bu ya. Nah, Bu Inu di Stikes Kepanjen itu mengajar mata kuliah? Kebetulan saya ini mungkin kalau di Stikes Kepanjen kan kebetulan memang fokusnya di keperawatan. Oke, keperawatan. Dan profesi saya memang berbeda dengan keperawatan karena saya profesinya apa Bu? Profesinya apa ya? Kebetulan profesi saya bidan di sini. Nah, bidan berarti. Iya, jadi memang akhirnya secara kelompok keilmuan saya masuk di keperawatan maternitas anak. Tapi memang kan masih bersinggungan ya sama maternitas. Betul. Karena di keperawatan kan memang kayaknya semua sistem dipelajari ya Mas. Iya itu. Ya memang kompleks sekali keperawatan. Iya, kayak Mas Bima kan, saya sama Bima sebagai seorang perawat kan kayaknya semua sistem harus bisa ya kayaknya. Memang, ya itulah Bu, kita harus adaptasi. Kira-kira bisa nggak nolong persalinan? Oh bisa jadi Bu ya. Nanti bisa jadi. Oke. Saya pernah loh Bu dulu waktu praktek kok pernah ikut juga kok. Pernah ya? Pernah. Oh, makanya itu. Ya, tapi saya sekarang mau menolong ya gimana ya, masih sungkan ada bidan. Iya. Berarti memang backgroundnya adalah bidan. Betul. Ya, bidan. Nah, kebetulan kalau di Stikes memang keperawatan ya. Iya, keperawatan maternitas karena perlu mungkin diketahui semuanya kalau di keperawatan itu memang semua aspek kayaknya dipelajari. Beda kalau di keilmuan kebidanan kan memang fokusnya kan sudah terlihat ya. Kalau keperawatan itu memang kayaknya saya sampai gini kok banyak ya. Maksudnya kan ilmunya kan shock semua dipelajari. Pertama kali lihat shock nggak? Ya nggak shock tapi agak iri Mas. Oh ada iri. Iya, saya dulu kok nggak diajari yang ini gitu ya. Karena gitu. Semuanya ada solusinya Bu. Apa? Kuliah lagi Bu keperawatan. Gitu ya solusi itu. Iya kayak iya bisa jadi kan nanti ya? Bisa diperhitungkan kayak. Bisa diperhitungkan. Tapi kayak bisa dipelajari lah pelan-pelan mungkin ya. Iya. Pasti nanti sambil jalan pasti ya akan mempelajari ya Bu ya. Nah, bidan ya di dalam keperawatan tadi bersinggungan di keperawatan maternitas ya. Betul.
Nah tapi sebelumnya apakah ini ada shock mungkin ketika mengajar karena dari materi kebidanan yang tadi kan memang hanya spesifik, terus kita bertemu dengan keperawatan yang banyak ini? Nah. Mungkin shocknya bukan masalah di keilmuannya ya, bukan di karena keilmuannya mungkin kan secara garis besar sama ya. Cuma dan saya ngajarnya kan nggak semuanya di sistem semuanya kan nggak masuk, tidak secara langsung bersinggungan. Jadi betul. Memang ke spesifiknya kan memang tetap ke maternitas anak. Mungkin kalau bisa di keperawatan dasar seperti misalnya injeksi atau itu sama ya? Itu masih sama. Jadi cuma kalau yang seperti shocknya nggak seperti itu. Shocknya itu cuma gini, perbedaannya itu di asuhan keperawatannya. Mas. Asuhannya yang berbeda. Ya, jadi kayak pengambilan diagnosa keperawatannya itu kan mirip-miripnya kan agak beda di kebidanan seperti apa. Awal-awalnya pasti saya sangat adaptasi dan belajar banget pada waktu di awal-awal pertama kali diberikan kesempatan ngajar di sini itu pasti saya belajar banget. Luar biasa, menarik ya, dunia baru ya. Jadi baru. Yang biasanya askep B-nya gendut, B gendut jadi P-nya kecil. Itu ya biasanya kan yang panjangnya di atas jadi panjangnya di bawah. Jadi gendut sama itu kan beda ya. Beda ya. Ini menarik jadinya akhirnya perjalanan baru ya. Nah, tapi lebih shock lagi nggak ketika mahasiswanya nggak ada kebidanan gitu? Shocknya itu ketika kan mahasiswanya ada cowoknya nih. Cowok. Biasanya mahasiswa keperawatan tuh ini kan ilmu kebidanan Bu, ngapain kok saya harus belajar? Nah itu ada Bu, sering pertanyaan. Saya dulu pernah nanya juga. Pernah nanya ya? Iya, loh ini kok saya belajarnya kayak gini, kok bidan dong saya. Itu gimana? Menghadapi pertanyaan seperti itu. Kayaknya itu yang mungkin harus di garis bawahi. Sebenarnya kan ilmu semuanya kan bagus, nggak ada salahnya ya Mas bagus. Minimal kalaupun nanti pun di tempat kerja dia nggak mungkin nolong persalinannya, tapi minimal kan itu bisa diimplementasikan buat istrinya lah. Istrinya kita jadi tolong bapak sendiri. Siaga kan minimal dia bisa bantu siaga Betul. pas waktu menjelang persalinan mau ASI lah. Jadi kalaupun tapi sempat ada kejadian nih, dulu ada apa alumni. Nih kejadiannya? Alumni halo. Jadi awalnya pas waktu di keperawatan maternitas kan kayaknya mungkin ngapain aku belajar nolong persalinan. Betul. Terus ketika dia masuk di rumah sakit ada kesempatan. Biasanya kan kalau mau nolong persalinan kan ada kayak tindakan yang sedikit sensitif. Nah, ini saya pernah mengalami loh Bu. Pernah ya Mas? Iya pernah saya, tapi minta pendampingan dari bidannya. Tapi boleh? Ya waktu itu sih boleh, ya boleh karena persetujuan sih sebenarnya. Ya semuanya ada di situ. Tapi awalnya wah ini cowok ini bisa di sini juga. Bisa. Sakti udah di saya. Tapi kan itu kayak ada dari situ akhirnya dia sadar ternyata memang ilmu ini itu bisa. Maksudnya untuk cowok pun kan pendamping persalinan kan sekarang nggak harus perempuan juga perempuan. Kan? Jadi pasangan kan juga bisa jadi pendamping persalinan, jadi ngasih support dan sebagainya. Dan kebetulan waktu itu akhirnya sekarang alumninya kayaknya sudah kerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Sempat ketemu soalnya. Gitu ya, sempat ada yang luar biasa. Kejadiannya seperti itu. Makanya mungkin dari yang awalnya dia sempat meragukan ngapain saya belajar maternitas Bu, kayak itu. Ya memang apa yang awalnya kita ragukan ya bisa jadi itu malah kita lakukan gitu. Ya, ini sangat menarik sekali jadi. Ya, halo sahabat yang tadi disampaikan Bu ini. Yang merasa kayaknya ya. Yang merasa ya. Siapa tahu nanti besok langsung ke sini bawa parcel Bu. Ya. Senyum-senyum gitu ya. Senyum-senyum aja. Nah ini sangat menarik. Nah ya selama di Stikes Panjen Bu ya, selain tadi dari lingkungan yang menarik juga, mungkin Bu ini juga menemukan sesuatu hal nih yang mungkin sangat menjadi istilahnya memori gitu ya, sangat manis mungkin ya. Manis. Gitu. Manis. Manis gula. Iya tadi kan tema pertama juga ada kata manis tadi. Oh iya. Gulanya tapi kalau memori sih karena mungkin di Stikes Kepanjen itu adalah tempat pertama kali saya bekerja sebagai seorang pengajar ya, karena kan saya kebetulan lulus 2010, kemudian langsung masuk daftar di sini di awal awalnya dulu di sini itu kan kebetulan kalau boleh cerita sedikit. Boleh. Nggak apa-apa Bu, panjang kan, awal mulanya itu kan di Stikes Kepanjen dulu memang mau buka prodi kebidanan Mas. Oh gitu, ada kebidanan? Iya, mau dulu itu sempat sudah proses. Jadi kebetulan saya juga ikut
proses pengusulan program studi itu. Dan dulu akhirnya disepakati ikut yang alih jalur dari P2B yang ke D3 Kebidanan waktu itu. Jadi kita saling kerjasama sama IBI Kabupaten Malang. Jadi kemudian sudah antusias sekali, dibantu banget sama organisasi IBI. Iya, dulu sempat ini. Terus kemudian kita sudah sempat ke LDP sudah ngirimkan semua berkas-berkasnya. Ternyata kena moratorium itu 2000 berapa Bu, saya lupa. Jadi kena moratorium, jadi tidak boleh ada pembukaan program studi kebidanan waktu itu. Padahal itu sudah semua diizinkan jadi sudah sempat berproses. Jadi proses perizinannya sudah jalan ya 50% lah. Iya. Berarti seharusnya ada kabar gembira ya Bu. Ini sudah punya pasukan lagi. Dulu antusiasmenya ibu-ibu bidan banyak sekali karena kan dekat ya aksesnya. Kalau di Stikes Panjen itu kan istilahnya memang selain dari jantung kotanya kabupaten kan di Kepanjen. Jadi aksesnya itu kayaknya lebih dekat daripada ke Malang. Sangat strategis ya. Betul. Sangat strategis. Iya, jadinya agak sedikit banyak yang gelo waktu itu ketika ada moratorium, tapi ya gimana lagi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa lah karena kebijakan ya Bu ya. Kebijakan, betul. Yang jelas ya menyesuaikan gitu ya. Dan sedih sekali saya nggak punya teman akhirnya. Aduh, nggak punya teman ini ya. Nggak punya teman. Ini perlu cari teman ini Bu ya. Tapi ada Sam Bima di sini kayaknya juga ke reproduksi kayaknya ya. Oh, bisa jadi. Iya, nanti berkelanjutan. Wah, nanti berkelanjutan nanti saya. Ya saya cari yang umum aja Bu. Wah. Gitu ya Mas ya? Iya Bu, ya nanti sungkan saya sama Bu Bidan nanti. Ya ini sangat menarik sekali. Tapi selain di Stikes ya, kalau nggak salah Bu Inu juga penyuluh ya? Penyuluh. Iya kebetulan karena saya dapat kesempatan bergabung di sempat ikut pelatihan yang diadakan dari Dinas Kesehatan dulu sempat ya. Akhirnya saya bergabung di tim konselor ASI Kabupaten Malang. Konselor ya? Iya, konselor. Iya, Kabupaten Malang. Jadi kebetulan yang dari Stikes Panjen kemarin saya yang ikut. Jadi ada beberapa Mas, dari ada puskesmas, dari mana. Jadi kolaborasi itu ya? Iya, betul. Cuma kalau untuk dari segi konselingnya, saya memang yang saya terima ya orang-orang terdekat sepertinya. Saya karena kebetulan kan nggak di pelayanan, jadi paling biasanya konselingnya ya boleh lah, misal ini bisa sebenarnya. Sama kalau pas anak-anak misalnya pengapmas di mana gitu, biasanya bisa ya. Ya berarti masih apapun bidangnya masih bisa dilakukan lah ya. Oke, Bu Inu, pesan dan kesannya untuk Stikes Panjen dan juga mahasiswa apa nih? Apa ya pesannya ya? Mungkin pesannya, pesannya buat mahasiswa mungkin khususnya karena mungkin materi di maternitas itu kan materi baru dan bagi yang istilahnya materi baru di dalam, bukan materi baru sih sebenarnya Mas, tapi materi yang istilahnya nggak semua misalnya laki-laki itu harus misalnya kayak semua bisa dilakukan lah, maksudnya pada waktu diimplementasi di pekerjaannya. Tapi saya kira ilmu maternitas ini minimal itu bisa digunakan untuk keluarganya nanti kayak seperti ini. Menarik ya, nanti mungkin perlu diagendakan khusus ya keperawatan maternitas bersama ibu ini. Mungkin itu. Jadi karena biar kan tetap perlu dibedah ini. Maulah. Intinya semua ilmu sama sih, tapi sebagai perawat kalian harusnya bersyukur semua ilmu bisa kalian pelajari. Maksudnya minimal meskipun nanti dipakai endaknya itu jangan dipikir dulu. Yang jelas sekarang berproses dulu. Jadi itu kan kayak Mas Bima tadi punya pengalaman di kayak di ruang bersalin tadi itu kan minimal kan bisa jadi kenangan yang nggak mungkin dilupakan toh. Iya itu bisa, nanti bisa saya ceritakan nanti Bu. Pasti wow gitu ya. Mungkin itu. Iya siap. Berarti ini sangat menarik sekali. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi Bu khusus bahas di keperawatan maternitas. Ya semoga dikasih kesempatan. Oke, untuk mengakhiri podcast kita pada sesi kali ini kita akan jargon dulu ya. Oh siap. Oke, ya Stikes Kepanjen, saya bisa. Stikes Kepanjen, kita bisa. Stikes Kepanjen, Stikes bisa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.